lagi di Nirwana Aquarium. Ini ada di daerah Cijerah ya guys ya. Ke dalam itu tuh kelihatannya kayak gelap, tidak menarik gitu ya guys ya. Kelihatannya kayak ini apaan sih, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi aku sempat masuk ke dalam dan ternyata pas aku udah masuk ke dalam bagus banget guys isinya ya. Sini lihat deh guys. Tuh. Wow. Bagus banget guys. Tertata pisan guys, asli. Di dalamnya tuh bagus banget ternyata ya. Aku kaget loh. Ih gila, spot banyak banget. Di sini segala macam spot banyak dan bermacam-macam guys ya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Nirwana Aquarium. Ini ada di daerah Cijerah ya guys ya, ada di Bandung. Dan ini tuh kalau misalnya teman-teman dari depan ya ngelihat ke dalam itu tuh kelihatannya kayak gelap, tidak menarik gitu ya guys ya. Kelihatannya kayak ini apaan sih, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi aku sempat masuk ke dalam dan ternyata pas aku udah masuk ke dalam bagus banget guys isinya ya. Aku bener-bener nggak nyangka banget, sudah meremehkannya dari luar gitu guys. Aku direkomendasiin ke sini sama Kang Widi ya guys ya, dari Wis Aquarium yang ada di Padalarang. Dan sekarang kita mau lihat-lihat dulu apa yang ada di sini guys. Di depan sini kita sudah disambut sama ikan toman ya guys. Ini toman sebenarnya ukurannya tuh udah agak gede tapi belum gede-gede banget. Cuman kalau misalnya kita taruh di kolam ukuran segini sih udah bisa sebenarnya guys ya. Tapi kita kan punya ikan toman yang lebih gede lagi dibandingkan ini. Jadi ya aku sih ngeliat ini jadi terlihat kecil ya guys ya. Walaupun mungkin buat teman-teman ikan toman sebesarnya itu lumayan besar. Tapi mirip kayak di rumah kita guys, akuarium besar kayak gini sih cuman ada satu ikan toman cuy. Karena mungkin dia karakternya sudah galak sekali. Jadi kalau misalnya dicampur sama ikan toman yang lain atau sama ikan yang lain, biasanya dia berantem guys kayak gitu ya. Kita juga disuguhkan di depan itu sama ikan-ikan emas kayak gini guys. Kenapa ya yang bikin aku underestimate dari luar tuh? Karena dari luar itu kelihatannya ini tuh udah pakan ikan emas. Ikannya juga warnanya kayak nggak menarik gitu kan ya guys ya. Terusnya kayak lampu-lampunya kayak gitu juga kan nggak ada. Sama sekali tidak terlihat menarik guys kalau misalnya kita lihat ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin di bawah sini, ini kayak ada cacing sutra. Nggak menarik banget nih, ada ikan lele gitu guys ya. Dan kalau teman-teman lihat coba dari jauh lagi deh malah dari depan, ngelihatnya nggak menarik guys. Tapi kalau kita masuk ya, yuk kita masuk. Aku udah izin juga ya buat bikin video. Ini kita bakal bahas dulu aja dari sini guys. Nah, di sini kita udah diperlihatkan sama ikan sepat nih. Ini ada ikan sepat, ada beberapa ikan sepat. Di sini juga ada nih namanya, harganya sepat siam ya guys ya. Ini ada ikan spatula atau ikan aligator spatula sama ada peacock bass. Harganya 35.000 sama 75.000 guys. Sudah ada harga-harganya. Nah, di sini ada aquascape juga guys ya. Sampai sini kelihatannya udah lebih menarik kan dibandingkan di luar ya. Ini ada aquascape. Aquascape ini ya isi-isinya ada ikan-ikan sepat, ada ikan-ikan aquascape lainnya ya guys ya, nggak begitu ribet-ribet. Ada apa tuh guys? Barbir kah apakah ya guys ya? Aku kurang paham juga itu apa. Dan di bawah sini kalau teman-teman perhatiin, ini ada ikan-ikan semacam ikan belida yang biasa. Ini ada belida yang albino guys ya. Di kiri sana tuh ada ikan palmas. Ini palmas apa tuh namanya tuh ada guys ya guys itu. Ada dua nih jenis palmasnya di sini. Nah, di sebelah sini ada ikan palmas juga yang lebih kecil. LD Cherry sama Senegalus guys ya, tapi yang lebih kecil. Harganya cuma 25.000, 30.000. Nah, mulai menariknya kalau teman-teman masuk ke sini nih. Sini lihat deh guys. Tuh. Wow. Bagus banget guys. Tertata pisan guys, asli. Di dalamnya tuh bagus banget ternyata ya. Aku kaget loh. Lihat dari luar tuh kayak tidak meyakinkan, jujur aja ya. Pas masuk ke dalam ternyata semenarik ini guys. Keren. Kita bakal bahas ya dari sini tuh. Jadi memang akuarium yang di atas ini didesain dia tuh kayak sudutnya kayak gini guys. Buat orang-orang yang agak dari bawah gitu ngelihatnya nih misalnya bocil-bocil nih ya. Masih segini guys yang ngeliatnya ya. Dia masih tetap bisa kelihatan cuy. Kalau aku mungkin segini mau dimiringin kek, mau nggak dimiringin aku bisa lihat dengan jelas ya. Tapi bocil-bocil yang lihat dari bawah sini nggak bisa lihat guys. Tapi kalau misalnya dia tinggi kayak gini dan dia ada kemiringan, aku tetap bisa lihat dan tetap cantik-cantik aja gitu lah guys ikannya ya. Ini ada ikan kaviar, ada yang albino, ada yang biasa, ada juga ikan sepat-sepatnya ya guys ya. Dan di sini ada ikan bala shark guys. Ikan-ikannya sih beberapa ada yang standar gitu kan. Iya, ini ikan-ikan yang memang istilah itu banyak orang-orang cari juga ya. Ini ada ikan sepat crossbite kecil nih ya. 2.000-an guys harganya ya. Ini juga ini crossbite kecil nih. Bisa ke sini entah dia lompat, entah dia memang ditaruh di situ, aku juga nggak ngerti ya guys. Dan ini tuh sistemnya si airnya tuh gimana ya? Disekat gitu ya guys ya, disekat. Oh, dia per ininya tuh ada filternya masing-masing atau gimana? Kayaknya ada aliran airnya gitu sih guys ini ya. Pokoknya sistemnya udah dibikin secara harmonis lah ya, jadi bikin dia menarik dan juga tetap bersih gitu guys. Nah, di bawah sini ternyata ada sodahar ya guys ya, sodahar jumbo guys ya. Gede juga ini ya untuk sodahar guys. Harganya juga lumayan 25.000 guys.
guys. Untuk ikan sodahar, ini gede sekali ya guys ya. Aku jarang-jarang lihat ikan sodahar segede ini. Biasanya mah ikan sodahar tuh yang gede-gede yang platinum itu tuh guys, yang kecil-kecil begitu tuh biasanya tuh ya. Sodahar ya. Nah di sini juga ada ikan koki mutiara, masih berapa kecil-kecil banget, 5 ribuan guys harganya ya. Kecil-kecil banget ini ya. Kalau udah gede dia kayak bunt gitu, menarik juga guys. Masih pada bocil-bocil segini, buat teman-teman yang suka membesarkan ikan-ikan ya, dari bocil sampai besar nih, cocok banget guys ya untuk ikan-ikan seperti ini guys. Nah di sebelah kanan sini ini ada manfish. Ini manfish tricolor guys ya. Ada yang meninggoy juga guys. Aduh sedih sekali guys ya melihatnya. Tapi ya pasti ada aja sih guys yang meninggoy ya kalau misalnya hal-hal seperti ini ya guys. Lihat ke bawah ini ada bulan-bulan atau tarpon. Harganya berapa nih? 27.500 guys ya harganya ya. Ini ikan adalah ikan yang dia tuh bisa di air tawar, bisa di air asin, bisa di air payau guys ya. Tergantung. Tapi teman-teman jangan langsung dari air tawar langsung masukin air laut, itu nggak bisa. Dia pasti butuh adaptasi dulu guys. Paling nggak pelan-pelan buat teman-teman peralihan ya. Dia dari air tawar ke air asin, begitu juga sebaliknya gitu loh guys. Ini kan bisa gede. Di Jakarta Aquarium kalau nggak salah ini ada yang banyak banget itu ikan-ikannya, itu ikan tarpon guys. Ada ikan lele tahu di situ mah. Ternyata ikan lele guys ya. Walaupun sempit tempatnya, tapi ada ikan lele di situ guys ya. Aku nggak paham kenapa ada ikan lele di sana. Tapi seperti ini adalah ikan lele biasa untuk dipecel guys. Oke, kita akan lihat lagi. Jadi kita gini aja ya, sini saya ke sini, bisa ke sini gitu guys ya. Ini kan satu rak tuh ada berapa nih? 3 kali 4, 12 ya. Biar kita bisa lihat semuanya guys. Nah di sini juga ada ikan-ikan sodahar. Nih sodahar tuh biasa kecil-kecil gini. Ini ikan sodahar kohaku ya guys ya. Ini ada ikan sodahar black molly deh. Kalau ini ada black molly. Masih satu keluarga lah guys. Ini juga masih ada ikan-ikan sejenis molly-mollian guys. Cakep-cakep banget. Cuma 3.000 harganya guys. Di bawah sini baru gapi-gapian. Ini ada gapi apa tahu dah aku ya guys ya. Oh ada tulisan di atasnya itu. Gapi HB White guys, HB White. Nah ini ada ikan blue electric ya guys ya, Ramirezi kayak gitu juga ada. Kalau di sebelah sini ikan apa nih? Ini mah nggak ada guys, ikan hantu ya guys, nggak ada ikan apa-apa. Di sini juga masih banyak ikan-ikan aquascape lainnya guys. Ini ikan glowfish ya. Terus ini ada alga eater buat teman-teman yang suka cari alga eater. Ini ada black ghost juga nih buat teman-teman yang suka black ghost. Ini juga di bawah masih ada black ghost lagi ya guys ya. Black ghost ini salah satu ikan yang ini juga ya, dari fisiknya tuh menarik ya guys ya. Kayak gitulah. Kalau ini mah ini salah satu ikan yang paling sering ada di mana-mana ya. Sama ada ikan lemon guys. Oke, kita sekarang ke bawah sini. Di bawah sini ada ikan apa aja nih? Ada ikan koki oranda ada, demekin juga ada di sini. Ada ikan pangasius atau patin ya guys ya. Sebenarnya ikan patin guys. Cuma di namanya tulisannya pangasius ya. Supaya keren ya. Ada tulisannya pangasius hitam ini biar keren guys. Namanya pangasius. Padahal ikan patin. Ini ada ikan koi juga ya guys. Ikan koi-koian. Kayak gitu. Di atas ini juga ada ikan koi yang platinum. Di sini platinum, bagus. Ini manfish, warnanya putih gitu. Di sini ada ikan koi ya, koki ya guys, koki yang kecil warna merah, menarik banget juga. Dan kalau teman-teman lihat di atas ini juga ada manfish lagi. Ini ukurannya lebih besar lagi ya guys. Ini ada ikan kaviat juga, dan ini ikan sepat lagi guys. Ternyata ikan sepat banyak di sini ya guys ya. Dan segala jenis ikan sepat ada di sini cuy. Sangat amat keren guys ya. Oke, kita sekarang ke sini. Ini ada gapi-gapian. Di sini juga ada ikan servi guys namanya, di sini ada tulisan servi guys ya. Nah, di sini ada glass fish guys. Glass fish ini sebenarnya pepetek gitu loh guys. Sumpah dah. Ini tuh banyak banget tahu di ini ya, di Saguling guys. Setiap kita perangkap pasti dapat ikan ini tuh banyak banget ya. Dan ternyata di sini kayak keren glass fish gitu guys. Padahal mah ini tuh banyak banget papatek ini guys. Kepetok kalau papatek gitu guys. Dijadiin ikan hias juga sejujurnya memang bagus ya. Walaupun ini ikan yang gampang banget dicari kalau teman-teman mau nyari itu juga ya. Dan itu kan di perangkap. Kalau di perangkap tuh kadang waktu kita naikin tuh dia agak-agak ini guys, agak-agak gampang mati ya. Jadi memang agak beresiko sebenarnya guys. Makanya kalau dijual nih harganya masih ada 2.000-an lah. Oke, kita lihat lagi. Nah, di bawah sini tuh ada ikan neon ya guys ya di sini. Ikan neon. Di sini ada ikan apa nih? Ini kayak semacam Sumatera tapi yang glowfishnya gitu ya. Apa albino ini? Cakep banget ya ini ikan Sumatera guys ya. Bisa secakep ini cuy. Dan di sebelah sini ada ikan gapi. Sama ada ikan apa ini guys, kayak koridoras ya. Ini mah ikan-ikan yang masih standar-standar ya guys ya, standar-standar yang suka ada di ikan-ikan aquascape. Kita lihat lagi ya, yang menariknya kok glowfishnya ada nih. Glowfish bahkan di sini nggak dijadikan sesuatu hal yang di depan gitu loh guys. Kan biasanya kan glowfish itu jadi di depan ya. Di sini enggak, glowfish ada di belakang guys ya, bersama dengan ikan-ikan aquascape lainnya cuy. Tidak dianggap spesial guys ya, biasa aja ya. Nah, di sebelah sini ada ikan Sumatera guys ya, ada Sumatera barb juga. Ini adalah ikan aquascape. Ini yang normal.
Ini yang tadi nih, coba teman-teman bedain deh. Itu Sumatera tapi kok cakep banget ya. Berarti sih 3.000 guys ya. Oh, Sumatera Glowfish. Ini Sumatera Glowfish tapi kecil. Ih, kok cakep ya. Kok aku lihat Sumatera Glowfish biasanya nggak cakep ini apa gara-gara dia albino ya guys ya. Karena albino kan base warna dia kan jadi agak polos tuh. Kalau misalnya yang nggak albino kan base warna dia kan ada kayak hitam-hitam gitu guys. Ini karena warnanya albino terusnya dia disuntikan Glowfish warnanya jadi bagus. Ini cakep banget loh guys. Entah aku yang katro atau bagaimana tapi aku baru-baru ngeh ya ada Sumatera yang seperti ini guys ya. Warnanya tuh cakep banget. Kombinasi warnanya ya jadi sangat amat menarik untuk kita pelihara. Kayak keren. Sip lah, kita coba lihat lagi di sini. Oh, ini juga ada sodahar lagi nih. Ini Sunrise Hyphin. Wah, aneh guys ikan-ikannya ya. Aneh ini guys. Jadi Hyphin tuh dia di bagian sirip atasnya memang terlihat sangat jabrik ya guys ya dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya cuy. Kayak apa ya? Kayak punya rambut guys kalau kita perhatiin ya. Keren sih. Nah, kalau di sebelah sini mah ini manfish lagi. Manfish juga lumayan banyak. Nah, ini Sumatera nih, tapi ini Sumatera yang nggak glowfish dan dia juga kelihatannya nggak albino guys ya. Tapi tulisannya albino deh. Ini albino nggak sih? Matanya merah ya? Iya albino deh guys. Oh, kira matanya hitam. Ini albino. Nah, ya teman-teman bedain Sumatera di sini ada beberapa. Ini Sumatera yang albino begini. Sumatera yang garis-garis begini ya guys, yang normal, yang kecil. Ini Sumatera yang glowfish guys, keren ya. Ada jenis 3 ikan Sumatera dalam satu ruangan ini. Iya sih memang kalau misalnya yang albino gini seperti yang aku tadi omongin ya, base warnanya kan dia memang main polos nih. Jadi mau dikasih warna cerah gimana juga dia bisa masuk banget dan dijadikan glowfish dia benar-benar jadi menarik sekali guys. Gila-gila, memang sekeren itu ternyata ya guys ya. Di bawah sini ada Sumatera lagi nih guys. Waduh, ada 4 Sumatera. Ini green Sumatera ya. Kalau green Sumatera memang dia warnanya itu nggak garis-garis guys, tapi dia kayak begitu hijau gitu guys. Aku kurang suka jujur aja. Aku mendingan yang normal sekalian atau yang albino dibanding yang green Sumatera, walaupun harganya lebih mahal sih, ini 4.000-an ya guys ya. Tapi aku kurang suka. Tapi selera-seleraan masing-masing, teman-teman yang suka masuk aja gitu ya guys ya. Nah, di sini ada botia hijau sama ada 99 nih, 99 namanya guys ya. Di sini ada botia hijau tuh, ikan-ikan botia hijau ini jadi sejenis botia-botiaan guys. Tapi seperti itu bentukannya ya. Kalau aku jujur lebih suka botia yang biasa guys ya. Walaupun botia hijau ini juga bagus nih, kayak perpaduan antara ikan botia dan juga ikan sili guys. Jadi seperti ini bentukannya ya. Dia memang ikan dasar sih jenisnya. Jadi buat teman-teman yang beli ikan-ikan dasar nih, terusnya teman-teman kayak bingung beli apa, salah satu opsinya adalah ikan ini guys ya, ikan botia hijau ini ya. Kayak gitu guys. Kalau ini mah ikan sapu-sapu, ternyata ada ya sapu-sapu ya guys ya. Dan di sini ada predator-predatoran guys. Ini ada Hujeta pike. Hujeta pike nih kayak ikan aligator versi light lah ya, yang ukurannya nggak begitu gede, paling gede-gede berapa lagi. Ini ikan aligator X julung-julung ya, jadi begini bentukannya ya. Hujeta pike ya. Emang pike ini ikannya tuh keren guys. Kayak ikan aligator sekilas buat temen-temen yang nggak paham mungkin ini mikirnya ikan aligator ya. Nah, kalau ini ada ikan aligator spatula, ini yang kecil. Spatula ini emang bisa gede ya guys ya nantinya ya. Gedenya itu bener-bener raksasa sekali. Dan kalau ini kan aligator Florida nih, beda guys. Jadi ini sama yang sebelah aja itu adalah jenis yang berbeda ya guys ya. Kalau ini nggak begitu gede. Jadi buat teman-teman yang memang pengen pelihara ikan aligator yang nggak begitu gede, peliharanya yang ini. Dia nggak akan gitu gede guys. Gedenya juga lama. Kalau teman-teman pengen yang jumbo raksasa gede bangetan yang ini kayak gitu. Walaupun ini ada yang nyasar sih ya guys. Ini ada yang tersasar 1 ekor guys ya. Oke. Ini ada sepat lagi, sepat golden. Wih gila, sepat banyak banget. Di sini segala macam sepat banyak dan bermacam-macam guys ya. Kalau ini ada sejenis ikan polar lagi di sini ada. Di sebelah sini ada ikan sodahar lagi guys, tapi yang warnanya blood gitu, merah merona ya guys ya. Kalau di bawah sini nih ikan-ikan, ada RBP guys, piranha guys, 15.000-an ya guys ya. Waduh guys, ini ada ikan piranha yang sudah menjadi tulang belulang guys ya. Jadi didiamkan saja di sini guys. Ini ada boboso nih, boboso 12.500-an. Ada toman nih, menarik sih. Aku sih ada kepikiran pelihara toman yang kecil ya guys ya. Yang segede inilah paling enggak lah ya, bukan yang kecil-kecil banget. Terusnya digedein sedikit, nanti kalau udah agak gede masukin kolam supaya kita punya toman lagi di kolam gitu loh guys. Soalnya toman kita yang tersedia itu kan ukurannya gede banget. Aku pengen masukin kolam, tapi kan kalau misalnya kita masukin kolam suka gigit-gigit ikan yang lain ya. Jadi paling enggak kalau misalnya kita punya ikan toman di kolam tuh bisa yang ukurannya nggak terlalu gede gitu loh guys. Jadi pengennya sih kayak dari segini ya guys ya, ukuran segini mungkin kita ambil, terus ntar kita pelihara sampai agak gedean dikit, sampai dirasa sudah cukup buat masuk kolam, kita masukin kolam biar ada toman. Seru banget soalnya guys, di kolam ada toman tuh. Toman nih kalau dilihat dari atas kan warnanya bagus tuh ya, belang-belang gitu guys. Kan kalau ikan gabus kan warnanya kayak terlihatnya hitam doang kan, kurang bagus. Di rumah juga ada kan ikan gabus kurang bagus. Canamaru juga kalau misalnya dia nggak adaptasi kan warnanya hitam doang. Nah kalau ikan-ikan gabus-gabusan
kan yang paling bagus di kolam memang toman sih, kayak gitu guys. Ntar lah kita pikirin mungkin di next video ya guys ya, kalau aku tiba-tiba kepikirin kayak udahlah kita coba pelihara, kita coba buat pelihara guys, kayak gitu. Nah ini kita lihat lagi, kalau memang saudara-saudahar banyak juga ya ternyata saudara-saudahar di sini ya guys ya. Ini pokoknya tuh lengkap lah, saudara-saudahar lengkap di sini guys ya. Ikan neon lengkap di sini juga nih. Ini lem eye deng namanya guys. Ini aku baru ngeh nih ada ikan lem eye kayak gini ya. Jadi dia mirip kayak ikan neon tetra, cuman dia matanya doang warnanya biru guys, biru menyala. Sangat menarik juga ya untuk kita perhatikan. Apaan tuh? Bulus ya? Kok ada bulus guys? Secara random ada bulus guys ya di sini ya. Kura-kura cuy. Tiba-tiba ada bulus dan juga kura-kura guys di sini ya. Ini bulus yang sepertinya dia sudah lebih adaptasi ya guys ya untuk dipelihara ya. Walaupun aku kalau pelihara bulus segede ini, apalagi bulus pelok kayak gini, udah gede gitu ya, nggak dari kecil ya guys ya. Dan biasa kalau tangkapan alam gitu suka mati guys. Walaupun sebenarnya bulus Cina ini tuh invasif ya di Indonesia karena dia bukan asli Indonesia. Yang di Indonesia tuh bulus amida biasanya guys. Tapi ya biasanya seperti itu. Dia mudah mati ya guys kalau tangkapan alam. Apalagi kalau misalnya di mulutnya tiba-tiba ada bekas pancingan tuh, wah itu udah susah lagi tuh buat kita pelihara. Makanya orang-orang banyaknya bikin dia sop guys ya, dibikin makanan cuy. Walaupun aku tidak mengkonsumsi hal seperti itu. Nah ini juga nih kayak mirip-mirip botia juga nih, apa namanya itu? Botia India tuh guys ya, ini botia juga tapi botia India nih. Jadi botia lah. Aku paling suka botia biasa sih, memang udah paling bagus itu guys ya. Kayak gitulah. Oh ini akuarium juga ada di sini, dan di sebelah sini ada ikan koi juga guys. Oh ikan koi ya. Sebenarnya itu masih ada sih. Kayaknya yang menarik kayak predator-predatoran tuh malah ada di depan sini. Izin ya. Ini piaraan ah. Ini? Iya. Anomali. Kenapa tiba-tiba kesini dia ya? Izin ya. Wah, ini ikan-ikannya bagus-bagus nih. Ini ada pinktail parasin gitu namanya, yellow fang juga ada tulisannya, makanya udah habis. Ini ada ikan paus kaki juga nih, leporinus guys, sama ada peacock bass pinima juga. Nah ya, peacock bass ini ada silver dollar 8.000-an ya guys harganya ya. Tapi ini bisa agak gedean gitu sih, keren ya. Aku sih suka banget nih ikan kayak gini nih guys, apalagi buat tank mat ya. Di bawah sini ada glowfish juga, glowfishan dan keren juga. Ini ada RTC-an juga. Oh di sini predatoran di sini semua ternyata. Ini RTC, ini masih pada kecil-kecil. Ini ada Oscar Tiger di sini. Ini ada Dats juga guys ya, Dats masih kecil. Ini Dats apa ini, masih kecil sekali nih. Tapi ini bagus nih Datsnya guys. Bocil-bocil juga terlihat bagus guys ya. Aku sih nggak begitu paham dan sejauh ini sih aku belum tertarik buat pelihara Dats guys ya. Soalnya nih keren guys ya. Dia sudah ada mentalnya gitu guys. Daripada yang itu kan hitam tuh ya di belakangnya. Nah ini dia mentalnya lebih terlihat ya guys. Warnanya menyala. Memang seperti bunglon guys ya. Kalau misalnya dia warnanya nyala begini nih. Kalau nggak nyala begitu tuh hitam banget. Gelap gitu guys. Ini ada RTC juga, ini ukurannya agak gedean. Oscaran juga ada di sini. Kalau teman-teman lihat, ini yellow centarum ada nih. Cana-canaan. Oh ini ada toman bocil ini guys ya. Bocil-bocil toman teman-teman bayangkan saja sekecil ini dan warnanya kan sangat amat berbeda sama yang besar ya guys. Jadi dia tuh warnanya kayak merah gitu di bagian garis yang tengah tuh dia merah. Kalau misalnya udah agak gede, dia ntar lama-lama bakal mutasi jadi belang loreng gitu guys. Kayak gitulah. Ini ada ikan-ikan leopard catfish juga. Ini kenapa nih dia? Wah guys. Oh ternyata dia habis makan kayaknya, terlalu penuh perutnya guys. Oscaran lagi nih, banyak juga Oscaran ternyata ya. Kayak gitu guys. Dan di sini ada ikan-ikan lagi nih. Ini ada ikan parrot, ada arwana silver juga. Peacock bassan juga banyak di sini. Guys ya, ini ada diskus juga ternyata. Ya ampun, bersama dengan arwana golden red. Kalau ini ada lohan-lohan tiknong ya, letik jenong kayak guys ya. Kecil-kecil udah jenong guys ya dia ya. Tapi memang jenong sih. Cuma kalau rawatnya nggak bener ntar kempes dia guys ya jenongnya ya. Ini ada arwana golden pino, ada ikan botia juga, botia marakanta apa tuh? Marakanta ini botia kayak gini nih. Ini botia yang bagus nih, aku suka botia seperti ini. Kalau botia yang tadi aku gak begitu suka. Arwana silver albino juga ada di belakang, berapa harga? 325.000 guys ya, murmer ya. 325.000. Ini lohan-lohan lagi. Ini lohan apa aku juga kurang tahu. Oscar yang di belakang juga itu slayernya bener-bener ngeri banget guys. Dan kalau di bawah bosnya ternyata ada batu-batuan juga, sama ada semacam apa tuh, pohon-pohonan ya guys. Oh ini pakan-pakan juga. Oh ini nyambung ternyata. Sama yang tadi guys. Oh masih ada juga di sini nih. Terakhiran ya guys ya. Di sini ada cana maru yang terlihat lesu guys ya. Di bawah sini ada, nggak ada ternyata. Apalagi di bawah situ guys. Apa ada? Ini ada guys ya. Ada ikan, nggak tahu ikan apa guys tuh. Kayaknya sih kalau dengan ikan lele.
ikan lele ternyata ya guys ya. Ada ikan lele juga kayak gitu. Oke lah guys, ternyata seperti itu ya. Walaupun terlihat dari luarnya tidak meyakinkan, ternyata pas udah di dalamnya lumayan bagus dan ikan-ikannya juga lumayan lengkap. Kayaknya di next video aku bakal coba buat ambil ikan toman, tapi yang ini ya guys ya, buat nanti kita gedein dikit buat kita taruh kolam di next video nantinya. Dan yaudah, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Buat teman-teman yang pengen kesini, orang Bandung ini ada di Cijerah ya guys ya. Nanti aku bakal tulisin di link deskripsi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you guys.